Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Adi Raja Lengkeng. Saudara, pada kali ini ada di Green Garden 3. Kita pengen membahas persoalan banyaknya pernyataan, banyaknya pertanyaan ya tentang seberapakah fatalnya air hujan terhadap bunga. Sehingga teman-teman banyak yang mengeluh, aduh Pak, ini hujan jadi lengkeng saya rontok, jadi bunga saya tidak jadi tidak ada yang nyantol ya. Istilah itu banyak sekali berkembang. Pada saat ini saya ingin membahas hal itu, dimana ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita ikuti. Kita lihat di sini pohon-pohon yang saat ini bunga mulai bermekaran ya. Di sebelah ini juga, dan kita mestinya mendengar bahwa di sini banyak tamu-tamu yang tidak diundang. Nah, itulah suaranya. Pesawat-pesawat kecil. Nah, ini semua lumayanlah banyak bunga. Jadi saya sudah beberapa kali membuat satu video dimana ketika bunga, bedanya bunga itu bukan pohonnya yang jantan atau betina, tetapi yang jantan atau betina itu bunganya. Jadi kalau bunga betina itu tidak banyak bulu-bulu untuk putik dan sudah ada perentilnya untuk calon bunga apa buah. Sementara kalau yang jantan itu hanya bunga yang mekar secara sempurna, di mana tidak ada perentil calon buahnya. Yang menjadi pertanyaan, katanya ketika kena hujan itu rontok. Maka saya hanya mau memberikan sebuah logika saja. Tetapi di luar apa yang nanti akan kita jelaskan, yang mungkin menurut teman-teman ini unik, itu begini. Ketika penyerbukan, itu bunga mekar pagi hari, kemudian sampai dia penyerbukan atau perkawinan, itu seyogyanya tidak ada air. Dia mekar di pagi hari, ya kira-kira jam 6 pagi, artinya dia sudah sempurna mekar. Kemudian ketika kena hujan, ya hujan pagi, otomatis hujan pagi, air hujan pagi itu akan memberikan penghalang bagi perkawinan antara putik sama benang sari. Artinya ketika tepung sarinya itu masuk atau jatuh, itu tidak mengenai di bunga betina, sehingga memang artinya air itu menghalangi untuk proses jadinya bunga. Tetapi bunga ini kan dari segini aja ribuan gitu ya, ribuan. Yang jantan juga banyak, yang betina juga banyak. Sehingga saya sering, kalau misalnya dibilang ngawur ya monggo. Tetapi intinya saya sering ngedapatin pendapat bahwa kalau saya bungakan pada musim penghujan pun saya tidak begitu masalah. Karena secara probability atau kemungkinan memang ada yang mungkin terlepas tidak kena air juga ada, tetapi ternyata juga ada memang bunga yang sangat kuat, yang memang kena hujan berhari-hari saja, saat dia ada bunga kemudian tiap harinya yang siap mekar-mekar itu nggak ngefek, artinya tetap jadi. Jadi kesimpulan saya, asal tanaman kita sehat, pembungaan itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Ya memang ada yang terganggu air, tetapi banyak yang tidak itu. Sehingga banyak teman-teman yang takut, Pak, saya menghindari penghujan saja, saya mau buahkan di musim panas nanti kan gitu. Ya boleh, tidak ada masalah gitu.
Tetapi saya hanya punya pendapat bahwa selama ini di musim penghujan saja enggak ngaruh gitu loh. Ya saya enggak tahu kalau lengkeng-lengkeng yang lain yang saya banyak sudah lama kami kembangkan kan lengkeng itoh ya. Tetapi New Crystal pun saya pikir begitu. Saya punya itu penghujan juga enggak masalah itu. Ya ada memang yang bisa sempat sampai rontok dan sepertinya tinggal beberapa itu. Itu kaitannya dengan memang kesehatan pohon itu tidak mendukung. Sehingga ketika kita pikirkan asumsinya adalah vitalitasnya bagus, ketahanannya bagus, sekalipun penghujan masih bisa. Tetapi kalau vitalitasnya, imunitasnya dia rendah, ya sama. Maka dia bisa terserang terserang maksudnya bisa terserang air hujan gitu, sehingga kegagalan yang terjadi. Dengan bunga yang ribuan ini terdeteksi bahwa banyak sekali bunga betina, banyak sekali bunga jantan. Tetapi kerontokan itu memang banyak faktor. Bisa jadi karena ketika dia mau kawin silang, perkawinannya terhalang air. Tetapi juga saya pikir tidak semuanya ya, karena mungkin terlindung yang di atasnya dan sebagainya, itu boleh jadi. Sehingga saya masih nyaman-nyaman saja itu. Tidak dengan serta-merta saya ada takut kemudian. Selama ini nggak pernah begitu gagal total ya. Cuman perhatikan saja pohon kita harus sehat. Kemudian yang paling banyak terjadi pada teman-teman itu mengatakan bahwa ini terserang air hujan sehingga gagal. Padahal ada kemungkinan sekali dari faktor eksternal termasuk serangan hama. Kayak bunga kayak gini kan banyak ya yang kita tidak lihat. Kuman, hama yang datang, yang netep di situ ya, yang pindah datang lagi, dia ngerusak, makan seperti ulat dan sebagainya, cuman kita nggak lihat. Nah, itu jadi faktornya banyak, maka serapet apa yang nanti kita bisa tanggulangi, bisa antisipasi, itulah kewajiban kita untuk mendapatkan optimalisasi bunga. Ya kalau kita berbicara kena air hujan rusak, kena hama rusak, kurang sehat rusak, kemudian ketika terlalu banyak panas juga rusak, misalnya gitu. Ya kita mendapatkan dari sisi sedikit-sedikitnya saja. Ya antisipasi ulatnya kita semprot, untuk air hujannya ya kita antisipasi dengan kesehatan pohon. Kemudian misalnya masalah musim ya, kalau kita meninggalkan panen ya kita bisa dibilang nanti telat buah gitu ya. Nah, telat buah itu telat jadwal panen, telat jadwal masukan gitu ya. Ya itu makanya faktornya banyak, bukan soal hujannya saja yang disalahkan, tetapi kesehatan pohon kita, penyemprotannya, sanitasi lingkungan dan sebagainya. Itu sebetulnya yang fake yang saya jawab. Mari kita berpindah ke pohon yang lainnya. Mungkin yang ini ya. Yang ini kita lihat. Ini musim penghujan, bunganya juga cukup bagus. Saya rasa saya lihat secara kasat mata ini didominasi betina, artinya betinanya banyak. Yang perlu saya sampaikan dengan bunga yang sebegitu panjang seperti ini, kalau ini jadi semua malah justru kita tidak akan ngedapatin buah yang mutu. Nah yang ekstrim kata teman-teman saya, daripada saya mengurangi, ya lebih baik banyak bunga yang rontok, ya kan? Daripada kita ngurangi, kalau sudah banyak yang rontok, artinya kita mendapatkan pengurangan pekerjaan spot atau mengurangi. Itu, tapi ini sulit dicerna apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya lebih baik mendapatkan bunga ya anggap saja dari yang rimbun-rimbun itu tidak jadi semua. Kalau jadi semua malah kita gor. Artinya kita nggak akan mendapatkan sebuah mutu yang baik itu. Nah, coba dengan ribuan bunga kemudian jadi semua, apa yang terjadi? Ya malah justru nggak bagus. Cuman kita juga jangan sampai apa yang kita dapatkan ini hilang semua ya, karena terlalu terlena kita atas prinsip itu. Itu bos.
Kalau saya berpendapat, sekalipun ini misalnya yang jadiannya 5% aja sudah bagus. Ya, karena justru jarang-jarang hasilnya bagus. Lebih dekat lagi, merata besarnya. Jadi begini, ketika banyak yang jadi, saya nggak bisa membayangkan, karena ini pun celah daripada lengkeng ini juga nggak rapet ya, artinya dulu banyak yang rontok aja udah seperti ini. Nah kalau jadi semua, mungkin pohon nggak kuat gitu. Kita buka lagi. Ini tadi yang satu tadi ini. Nah ini dua-duanya 5 kilo aja ada ini, 2 bungkus, mungkin lebih ya.